Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada waktu dan cahaya, hanya ada satu hal, kaos. Ia bukan makhluk dan bukan pula dewa, melainkan kehampaan abadi. Tak berbentuk, tak bernama, tempat di mana segala sesuatu belum ada. Namun dari kekosongan itu, sesuatu mulai bergerak, dan dari kaos muncullah kekuatan pertama penciptaan. Dari kekosongan lahir Gaia, sang ibu bumi, dan bersamanya lahir pula Tartarus, dunia kegelapan di bawah bumi, serta Eros, kekuatan cinta yang menggerakkan kehidupan. Mereka menjadi dasar dari keseimbangan semesta, bumi, kegelapan, dan cinta. Gaia, dengan kekuatan alaminya, menciptakan Uranus, sang langit, untuk menaungi dirinya. Keduanya menjadi pasangan pertama di alam semesta, simbol kesatuan antara bumi dan langit. Dari pertemuan mereka lahirlah para makhluk pertama, yang dikenal sebagai para Titan, generasi tertua para dewa. Namun tidak semua anak mereka disukai Uranus, karena sebagian berbentuk mengerikan, seperti Cyclops, bermata satu, dan makhluk 100 tangan. Uranus takut pada ciptaan itu mengurung mereka di dalam rahim bumi, membuat Gaia menderita kesakitan dan marah. Dari penderitaan itu, Gaia menyiapkan pembalasan. Ia menciptakan sabit batu tajam dan memanggil anak-anaknya untuk melawan ayah mereka. Namun hanya satu yang berani maju, Kronos, Titan termuda, namun paling licik dan ambisius. Pada malam gelap, ketika Uranus turun menyelimuti bumi, Kronos menyergapnya dan memotong tubuhnya dengan sabit batu itu. Darah Uranus jatuh ke tanah, dan dari situ lahir makhluk baru, para raksasa, para nimfa, serta Aphrodite, dewi cinta yang lahir dari busa laut. Dengan jatuhnya Uranus, dunia memasuki masa baru yang disebut zaman emas. Kronos naik menjadi penguasa semesta, memerintah dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Segala sesuatu berjalan harmonis, dan dunia tampak damai. Namun kedamaian itu hanya sementara karena takdir yang dulu menimpa Uranus kini mengintai Kronos. Ramalan baru berkata bahwa suatu hari salah satu anaknya akan menggulingkannya, sebagaimana ia menggulingkan ayahnya sendiri. Kronos menjadi raja para Titan, memerintah di dunia yang tertata dan subur. Namun di balik tahtanya, rasa takut terus menghantuinya. Ia tahu ramalan itu tak dapat dihindari, dan dalam ketakutannya, ia melakukan hal yang mengerikan. Setiap kali istrinya Rhea melahirkan anak, Kronos menelannya hidup-hidup agar tak ada yang bisa menggulingkannya. Satu persatu, Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon lenyap di perutnya. Rhea menangis dalam diam menyaksikan anak-anaknya hilang tanpa bisa diselamatkan. Namun ketika anak ke-6 lahir, ia bertekad untuk menghentikan siklus itu. Rhea melahirkan bayinya secara sembunyi di Pulau Kreta, lalu menyerahkan sebuah batu yang dibungkus kain kepada Kronos sebagai tipu daya. Kronos menelannya tanpa curiga, sementara bayi itu disembunyikan dan dirawat oleh peri serta makhluk pelindung yang menutupi tangisnya dengan dentuman senjata. Bayi itu kelak dikenal dengan nama Zeus. Zeus tumbuh di bawah asuhan bumi dan alam liar. Ia belajar kebijaksanaan dari ibunya dan kekuatan dari dunia yang membesarkannya. Ketika dewasa, ia kembali ke istana Kronos dengan penyamaran, membawa ramuan yang dibuat oleh Dewi Kebijaksanaan Metis. Ia menipu Kronos agar meminum ramuan itu, dan seketika sang Raja Titan memuntahkan kembali semua anak yang pernah ditelannya. 5 dewa dan dewi itu muncul kembali ke dunia, dewasa, kuat, dan siap membalas. Kini, anak-anak Kronos bersatu. Zeus memimpin mereka melawan para Titan untuk merebut kekuasaan dunia. Perang besar pun dimulai, perang yang akan menentukan masa depan semesta. Dunia yang dulunya damai berubah menjadi medan pertempuran antara generasi lama dan generasi baru. Dan dari peperangan itulah akan lahir tatanan baru para dewa Olympus. Perang antara para Titan dan para dewa muda berlangsung selama 10 tahun yang panjang. Langit dan bumi berguncang, gunung-gunung runtuh, dan lautan mendidih oleh amarah para dewa. Zeus memegang petir yang ditempa oleh Cyclops, Poseidon menggetarkan laut dengan trisulanya, dan Hades menebar kegelapan dari dunia bawah. Sementara di sisi lain, Kronos memimpin pasukan Titan dengan kekuatan kuno yang masih tak tertandingi. Kedua pihak bertempur dalam kekacauan tanpa akhir.
Namun Gaia, sang ibu bumi, memilih berpihak pada generasi muda. Ia membebaskan makhluk 100 tangan yang dulu dikurung oleh Uranus dan memerintahkan mereka membantu para dewa. Dengan kekuatan mereka, batu-batu raksasa dilempar ke arah Titan, mengguncang langit dan bumi. Zeus memanggil badai petir yang membakar angkasa, dan untuk pertama kalinya, kekuatan para dewa muda melampaui para leluhurnya. Perang besar itu mencapai puncaknya dengan kemenangan para dewa Olympus. Para Titan yang kalah dibuang ke Tartarus, dunia kegelapan tanpa cahaya. Di sana mereka dikurung selamanya, dijaga oleh makhluk 100 tangan agar tak pernah keluar lagi. Zeus, Poseidon, dan Hades kini menjadi penguasa baru semesta. Mereka membagi dunia menjadi 3 wilayah, langit untuk Zeus, laut untuk Poseidon, dan dunia bawah untuk Hades. Dengan begitu, dunia yang kacau akhirnya menemukan keseimbangan baru. Namun kemenangan itu bukan akhir segalanya. Setelah perang, bumi hancur dan manusia belum lahir. Zeus dan para dewa mulai menata ulang alam semesta agar kehidupan bisa muncul. Mereka memerintahkan matahari untuk bersinar, laut untuk tenang, dan langit untuk memeluk bumi dengan lembut. Dunia pun perlahan memasuki era baru, zaman para dewa Olympus. Di puncak gunung Olympus, para dewa membangun kerajaan abadi mereka. Zeus memerintah dengan hukum dan keadilan, sementara Hera menjaga tatanan keluarga dan kesetiaan. Poseidon menguasai samudra, dan Hades memerintah dunia bawah dengan ketenangan abadi. Dewi Demeter membawa kesuburan, Hestia menjaga api rumah tangga, dan dari para dewa inilah lahir keseimbangan antara kekuatan dan kedamaian. Dunia kini siap menerima kehidupan baru. Dari tanah, udara, dan air, makhluk hidup pertama mulai terbentuk. Manusia diciptakan oleh Prometheus, seorang Titan yang masih berbelas kasih kepada ciptaan bumi. Ia mencuri api dari Olympus untuk diberikan kepada manusia, agar mereka bisa hidup dan berkembang. Namun tindakan itu menimbulkan murka Zeus, dan dari situlah awal konflik antara para dewa dan manusia dimulai. Dunia tak lagi hanya milik para dewa, tapi juga menjadi panggung bagi kehidupan manusia. Dari generasi pertama inilah lahir kisah-kisah baru, pahlawan, monster, dan tragedi yang akan terus mengisi mitologi Yunani selamanya. Namun akar dari semua itu tetap sama. Dari kaos yang sunyi lahirlah kehidupan yang penuh warna. Dari kehampaan muncul cinta, kekuasaan, dan perjuangan untuk bertahan. Mitologi Yunani bukan sekadar kisah para dewa, tapi juga cermin perjalanan alam semesta menuju keseimbangan, dan semuanya berawal dari kekosongan yang tak bernama, kaos.